Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Nurul Ulum Pasalamo yang dimuliakan Allah ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi Jumat bertepatan dengan tanggal 1 Safar. Nah, masuk bulan kedua tahun 1442. Jadi tanggal 1 Safar pati hujan petang dah. Hujannya bertepatan dengan 18 September 2020. Kembali kita berkumpul di rumah pengajian yang mulia ini untuk melanjutkan wirid pengajian. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah dan menjadi amal ibadah bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam untuk Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Landasan dari pengajian kita pagi kini, kita baca firman Allah dalam surat Thaha yang mengabadikan tentang kutipan doa dari Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa mendapat perintah dari Allah untuk menghadapi Fir'aun. Fir'aun penguasa Mesir yang diktator. Jadi dalam Al-Quran kisah Musa, begitu juga dengan kisah daripada Fir'aun berulang-ulang dikisahkan oleh Allah. Antara lain kok Nabi Musa mendapat perintah untuk menghadapi Fir'aun. Padahal sama-sama kita ketahui Fir'aun itu seorang raja penguasa yang diktator, barago nyawa nyamuk baginya daripada nyawa manusia. Menyembelih pajak yang baru lahir itu udah merasa bersalahnya kan. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka sembeli anak laki-laki kamu, itu karangan Israel, dan mereka biarkan perempuan-perempuan kamu hidup. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, zalim dan melampaui batas. Bukan aniaya biasa, tapi sudah melampaui batas.
Qala, Musa berkata, Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri. Itu doa Nabi Musa. Wa asrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nazkuraka katsira innaka kunta bina basira. Tapi yang kan kita bahas sampai kepada apa saja insyaallah yafqahu qawli. Nah, ini menghadapi tugas yang begitu berat, maka Nabi Musa berdoa. Doanya, qala, Musa berdoa, Rabbis shrahli sadri. Kenapa saya dah? Mula-mula kaji lama wal. Rabbi, seperti Rabbi, wahai Tuhanku. Israh li, syaraha yasrahu israh, lapangkanlah. Jadi doa Nabi Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, israh li, digabung menjadi Rabbis shrahli, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku sadri, dadaku. Yang dimaksud dada di sini hatinya supaya lapang. Nah, kita bahas deh. Ini Nabi Musa pertama sekali minta kepada Allah supaya dia hati yang lapang, dada yang lapang, maksudnya hati yang lapang. Dalam ajaran Al-Quran, hati yang lapang itu suatu nikmat yang sangat besar, ya. Bahwa awal dari Islam itu, siapa saja yang Allah akan beri petunjuk, ya. Kalau awak dalam petunjuk agama itu, tandonya lay di awak di dalam bimbingan Allah, enggak bisa kita mengukur diri awak. Kalaulah jauh awak dari apa yang disebut oleh Allah, tandanya lah jauh dari agama. Di dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah berfirman, may yuridillahu ayyahdiyahu, ya. May yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang Allah ingin untuk menunjukinya. Jadi awak dapat petunjuk atau enggak, tandanya lain. Yasrah sadrahu lil Islam. Nah, jadi kata yasrah lapang, ya. Jalan depan dan sebentar lah selesai pula rumah pengajian. Geser dah. Kepaya pula tu pula buat kipet dah. Duduk surang sampai duduk bersama balapang-lapang hal balik ke kaji. Balik ke pokok kaji tadi. Kita bisa mengukur diri awak lain dalam petunjuk Allah atau enggak. Di antara tanda kita dalam petunjuk Allah, lapang dada kita menerima ajaran Islam. May yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang Allah ingin untuk memberi petunjuk kepadanya, tandanya apa?
yasrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi dado yang lapang itu tandanya kita dapat petunjuk. Doa Nabi Musa menerima tugas nemborek tadi, nen pertama dimintanya, Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbi srahli, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku. Kalau dado kita atau hati kita lapang, semuanya menjadi ringan. Itu Ibu. Sebaliknya, bila hati kita sempit, maka semuanya berantakan. Ya. Jadi kalau hati kita lapang, semuanya menjadi ringan. Tidak ada beban yang berat dalam hidup kita yang tidak bisa diatasi kalau hati kita lapang. Sedangkan hati itu sendiri punya sifat. Ya. Apa sifat hati, Ibu? Kata orang Arab, summiyal qalbu litaqallubihi. Dinamakan hati karena sifatnya selalu bolak-balik. Hati itu bolak-balik. Bisa jadi sekarang tersenyum, beberapa menit kemudian menangis. Jadi tidak ada hati itu yang tenang. Lapang lah ya, masuk lagi tuh. Mana nanti ya teman-teman? Ya. Lepas ada dan mana di muka lah di muka ya maju ya lah. Ya. Ya. Lah masuk je cakap di luar. Ya, masuk je. Lah lapangnya tak ada. Lah. Lebih bisa kita lanjutkan balik. Nah. Lah. Lah. Jadi yang diminta Nabi Musa tadi apa? Dado dan lapang, maksudnya hati yang lapang. Karena hati yang lapang itu dalam Al-Quran, kalau Allah hendak menunjuki kita, tandanya yang pertama lapang hati kita menerima agama. Kemudian dengan hati yang lapang, semua urusan menjadi mudah. Tidak ada yang berat, yang tidak ada jalan keluarnya kalau kita menghadapi dengan hati yang lapang. Tapi kalau hati kita berbulu, baknya orang Mangkinang. Sompik kalang, kalau saya kapan kalau busuk lain kan tak. Kalau busuk tu je lah hati saya. Apa saya buat lah menciringit lah buat. Banyak orang Malaysia sikit-sikit menceringit. Kalau hati kita sempit dalam hidup ini, yang mudah beralih menjadi susah. Susah saja. Kalau hati lapang, semuanya menjadi mudah. Justru itu Nabi Musa minta, Rabbi srahli sadri. Bicara tentang hati, hati manusia ini tidak bisa ditebak. Karena hati itu, kata orang Arab,
sumiyal qalbu litaqallubihi. Hati itu disebut dengan qalbu atau hati karena sifatnya bolak-balik, tidak tetap. Hari ini senang, besok bisa hati ini sedih. Hari ini sayang, besok bisa menjadi benci. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pula kepada Allah. Ya. Kalau tadi Nabi Musa, Nabi Musa sebagai salah seorang Rasul yang ulul azmi. Kini Rasul yang terakhir, Khatamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan main-main. Soal hati ini tidak bisa datang kepada ahli psikologi, psikiater semata-mata. Jadi mencari hati yang tenang tidak bisa semata-mata menemui profesor doktor ahli psikologi di dunia misalnya. Tidak bisa semata-mata. Mencari hati yang tenang tidak bisa mengandalkan bermacam-macam obat penenang. Baik itu obat penenang yang diresep oleh dokter. Jadi macam-macam obat penenang yang diresep oleh dokter ataupun obat penenang yang disalahgunakan, disebutlah obat-obat terlarang. Apa itu? Obat terlarang karena dia tidak diberi melalui resep dokter. Seumpama apa namanya ini, sabu-sabu, morfin. Morfin itu sebenarnya bisa jadi obat. Kalau orang dalam berperang, putih tangannya, luka parah dia, kaluai ususnya, untuk menenangnya dia dikasih morfin atas anjuran dokter. Tapi ini enggak, orangnya sehat. Minum ube sabu-sabu. Apa namanya itu? Ganja. Hasis, kata orang Arab. Ia tidak akan memberikan ketenangan kepada hati. Nabi Muhammad saja sebagai Rasul Habibullah. Muhammad itu Habibullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Habibullah. Soal hati, beliau tidak mengandalkan obat-obatan, tapi juga berdoa kepada Allah. Apalagi kita, ya. Nabi Musa saja tadi sebagai Rasul ulul azmi minta kepada Allah, Rabbi shrahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkan bagiku dadaku, hatiku lapang. Nabi Muhammad juga meminta kepada Allah. Apa doanya ibu? Kan lay dihafal dah. Termasuk doa sesudah sholat atau kapan saja. Ketika hati kita tidak tenang, kita menghadapi masalah dalam hidup. Sebab kita ini tidak bisa menjamin tenang saja hidup di dunia ini kan. Ketika menghadapi kepanikan, hati kacau, kalau dibaca doa tu, doa Nabi Muhammad, beko sakit hati awak, ampe, ikut kaji kan untuk diamalkan tu, sobo, ya, apa yang diajarkan Nabi, cobalah nanti ibu bila menghadapi rasa tidak tenang, hati kita kacau,
apakah disebabkan oleh masalah keluarga, masalah sosial kemasyarakatan, maka dalam hal ini Nabi juga berdoa. Kalau tadi doa Nabi Musa, Nabi soal hati ini apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulubi. Allahumma ya muqallibal qulubi. Apa artinya? Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Beko ko mengamuk nen Indo dalam tu istilahnya babuluat ya Wak. De menghadapi masalah dalam keluarga sehingga kemana koi sompi saja dunia keteraso dawa. Kok suami mandang ke istri sompi je pendangan. Kok istri mandang ke suaminya sompi je kalangnya. Kok ibu mandang kau ke anaknya sompi saja. Ya kan? Apa ubeknya? Tidak bisa dengan mengandalkan ahli jiwa saja, psikiater terkenal. Tidak bisa dengan mengandalkan obat-obat penenang, baik yang legal maupun ilegal. Yang legal itu diberi oleh ahli-ahli psikiater. Ibu sudah berapa lama ini tidak bisa tidur, Bu? Sudah 1 bulan saya tidak bisa tidur. Kenapa? Entah gelisah saja, jantung saya berdebar-debar. Apa kata psikiater? Ini minum obat Neozapin, macam-macam namanya obat. Tidak bisa dengan itu saja. Maka dalam hal ini Rasulullah soalnya soal hati. Apa doa Nabi? Allahumma. Apa arti Allahumma? Ya Allah. Ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi. Tetapkan sabata, tetapkan. Teguhkan hatiku ala ta'atika. Atas mentaatimu. Wa ala di nikah. Dan atas agamamu. Apa mana yang demikian itu? Anda lo dapat ku menguraikannya. Anda dapat kita menguraikan lebih panjang. Cubalah untuk itu. Ya. Jadi menjaga hati yang lapang, hati yang tenang itu diminta oleh para nabi dan rasul. Balik kepada ayat tadi. Rabbis shrahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Apa maksud dada tadi? Hati yang lapang. Kenapa perlu hati yang lapang? Karena bagaimanapun beratnya beban hidup kita akan mudah bila kita menghadapinya dengan hati yang lapang. Kemudian wa yassirli amri. Ya, wa yassirli yassara yassara yassiru yassir wa yassir artinya mudahkan. Ke siapa diminta dari Nabi Musa untuk mudahkan? Kepada Allah. Wa yassirli amri, mudahkan bagiku
urusanku. Sebab kalau bagi Allah itu dah ada yang sulit. Innama amruhu iza arada say'an ayaqula lahu kun. Innama, hanya saja, amruhu, urusan Allah itu, iza arada say'an, bila dia menginginkan sesuatu, ayaqula lahu, Allah berfirman kepadanya, kepada sesuatu itu, kun, karena yakunu kun, jadilah, ya. Fayakunu, maka jadilah sesuatu itu. Nabi Musa aja, ketika Allah mengucapkan kun kepada batu, ya. Nabi Musa dan kaumnya berada di padang teh. Kalau sebelumnya akan menyeberangi laut, meninggalkan Mesir. Sebab Mesir dengan dataran Palestina itu, ya, dipisahkan oleh namanya Laut Merah, ya, dipisahkan oleh Laut Merah. Ketika Allah hendak memudahkan Musa untuk menyeberangi laut, kapal tidak ada, pelampung tidak ada, ya. Kaum yang dibawa kaum bodoh-bodoh, degil-degil, sebab sudah berpuluh tahun dijajah. Jadi orang yang biasa hidup dalam terjajah, berpuluh tahun diperlakukan dengan kasar. Mereka diperlakukan dengan kasar, tidak mengenal belas kasihan. Orang seperti itu sulit untuk diajak melakukan suatu kerja besar. Ya tak? Maka bagi Allah mudah saja untuk menyeberangkan Nabi Musa itu. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah itu bila menginginkan sesuatu, cukup bagi Allah ucapkan apa kepada sesuatu, kun. Allah ucapkan kun kepada laut, jadilah engkau wahai laut. Terbelah, terbentang jalan di situ, apa yang terjadi? Maka terbentanglah jalan. Ketika Allah ucapkan kun kepada batu di padang tandus, doa yang akan dimakan, doa akan diminum oleh orang Bani Israel itu, minta Nabi Musa supaya mudahkan urusannya. Ada batu godang. Apa kata Allah? Pukulkan tongkatmu kepada batu. Allah ucapkan kepada batu, jadilah batu. Keluarlah 12 mata air. Jadi bagi Allah itu innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi ini minta di situ mudahkan urusan. Nabi Musa tidak meminta, ya Allah jangan beri aku perkara-perkara dalam hidup. Sebab yang hidup ini masalah. Hidup ini ujian. Ujian sampai mati. Kaji kita dan dulu. Apa kaji kita dan dulu? Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ya, apa kata Allah? Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, kata Allah. Akhirnya Allah akan menjadikan yang ada di atas permukaan bumi ini menjadi debu nanti semuanya. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini belum berakhir. Barang siapa yang berhayal bahwa ia akan lepas dari masalah-masalah, itu adalah hayalan kosong.
masih panjang lagi masalah kita hadapi. Ya, jadi di dunia tidak lepas dari masalah. Apakah kita meminta kepada Allah, ya Allah jangan engkau hadapkan kepada aku masalah. Doa Nabi Musa, beliau tidak meminta kepada Allah, ya Allah jangan engkau suruh aku menghadapi Fir'aun itu, mati ku beko itu cik. Beliau tahu bahwa hidup ini ujian. Kita juga begitu. Tidak ada seorang pun kita di dunia ini yang bisa lepas dari masalah-masalah. Apakah kita meminta kepada Allah supaya dilepaskan dari masalah? Itu hayalan. Baru saja kita dalam satu hal duduk ini ada masalah. Nanti sebentar lagi akan ada masalah. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Justru itu menghadapi kehidupan ini, apakah lari dari masalah? Tidak, itu minta. Tapi wayassirli amri, mudahkan bagiku urusanku. Tapi sendiwaranya dalam dunia kok hidup kita. Hari ini boleh jadi kita disanjung oleh orang, tapi beberapa hari kemudian dicaci maki oleh orang. Apakah kita misalnya itu kita tidak begitu diajarkan oleh Allah Taala. Caci dan maki itu pakaian hidup. Yang diminta wayassirli amri, mudahkan bagiku urusan. Yang minta bukan lari dari masalah, tapi mudahkan dalam menghadapi semua urusan. Sebab asal hidup juga masalah habis. Apakah dengan mati kita habis masalah? Tidak. Panjang lagi. Hari ini boleh jadi kita di seperti kita sebut disanjung-sanjung karena kebetulan kita menjadi pejabat. Saya tidak sedikit dari teman-teman yang sebelumnya orang-orang yang punya jabatan, ujung-ujungnya pensiun juga. Sekuat-kuatnya tentara, polisi. Ya, polisi. Ketika jadi polisi apa namanya, banyak orang Eropa polisi baik, polisi jahat. Sehingga ujung-ujungnya pensiun juga. Kalau ini tentara, polisi, pegawai biasa, berapa usia pensiunnya? 57, 58. Kalau aku lah pensiun lah, tentara aku lah jenderal, semuanya lah pensiun tu kok. So, istilahnya aska tak berguna, cik orang Malaysia dah. Lah pensiun 57 masuk 58. Jadi apakah kita menyesali masalah diajarkan oleh agama? Tidak boleh menyesali. Tiap-tiap sesuatu itu ada hikmahnya. Ini ujian dari Allah. Tenang saja. Yang diminta wayassirli amri, mudahkan urusan. Ya. Tapi kalau tidak dimudahkan oleh Allah, banyak mekep yang awak. Tapi tidak dimudahkan oleh Allah urusan kita. Payah. Jadi dari doa ini Allah abadikan dalam Al-Quran mengandung pelajaran yang sangat tinggi. Doa yang pertama tadi, dada yang lapang, artinya hati yang lapang. Kemudian minta kepada Allah supaya urusan ini menjadi mudah. Ya. Kalau gitu diajarkan juga Nabi Muhammad minta ke Allah, mak mudah urusan Allah. Ya. Di samping doa, malah diajarkan secara khusus ibadah khusus, namanya salat. Minta kepada Allah, ada namanya salat hajat, mak mudah urusan awak. Tapi yang saya maksud di sini bukan salat hajat ibu poi kepada khalifah ahli tarikat, lalu poi ke sinen salat hajat kan ceknya mak gombong pori sianu itu, anda itu maksudnya. Salat hajat kan lah, dah itu. Tapi meminta kepada Allah supaya lapang urusan itu malah disyariatkan.
Ada sholat hajat, ada sholat istikharah. Kan tahu cara mengerjakan toh? Ketika dalam perjalanan supaya dimudahkan oleh Allah, mulailah dengan sholat minta kepada Allah. Sholat sunat sebelum bepergian dimudahkan dalam perjalanan. Sebab siapa tahu dalam perjalanan kita menghadapi masalah-masalah. Kadang-kadang kok kita berkendaraan, awak tonang-tonang sajanya, tapi datang uyak. Aku pernah mengalami itu ibu-ibu. Ya, di Padang, termasuk Simpang Siteba, awam boto, lambek-lambeknya tu. Lu nampak dah. Saya tahu ada orang ojek sidat. Ya, bukan dari kita. Masuknya dari kanan. Tekojik pula awak kan? Ia membawa Honda meledak ban oto mukut. Konai dek apa nama tungkek belakang tu kan tajam tu. Untung meledak. Kalau meledak mati pajak tu. Ya. Bukan kita tenang-tenang biasa saja dalam hidup, dalam perjalanan misalnya. Siapa tahu tiba masalah seperti itu, meledak, payah mengendalikan. Alhamdulillah sampai sekarang yang namanya anak itu lah, sampai dari pengobatannya sampai bentuk apa pula keluarga pula kan. Kalau bukanlah karena pertolongan Allah, barangkali membunuh yang bukan karena disengaja. Justru itu apa saja dalam perjalanan ada syariat. Di samping doa kepada Allah, doa secara khusus ibadah. Jadi ibu-ibu kalau kan poi awak berjalan, walaupun perjalanan yang mubah. Perjalanan mubah itu apa contohnya? Kawa-kawa. Ini dek masuk corona kan udah boleh kawa-kawa. Untuk lebih mempererat silaturahim antara anggota pengajian kawa-kawa gitu. Kemananya kawa-kawa? Dokek-dokek saja umpamanya. Sebelum pergi, maka dalam hal ini minta kepada Allah mudah urusan Allah. Antara lain, biasakanlah sholat sunat 2 rakaat. Niatnya sholat sunat safar. Kita ingin memulai usaha, ibu-ibu ingin usaha. Ya payah latih ke. Bak mana latih? Payah ekonomi. Cuba-cuba pula berjaga kue. Siapa tahu bisa membantu keluarga. Ya. Dalam menafkahi keluarga, tanggung jawab suami. Tetapi apabila seorang istri ikut membantu dan diridhai oleh suami, maka hal yang demikian itu sangat-sangat baik sekali, dianjurkan dalam agama. Sudah membuat kue, minta ke Allah hajat salat. Ni, salatnya bagaimana? 2 rakaat. Allahu Akbar. Ni dalam hati. Salat biasa saja 2 rakaat. Sudah salat, minta kepada Allah. Dimulai dengan puji-pujian kepada Allah. Sudah itu salawat kepada Nabi. Sebab doa tanpa puji-pujian kepada Allah itu kurang afdal. Doa tanpa diiringi dengan salawat itu juga kurang afdal. Sebab dalam doa itu ibarat mahkota namanya salawat itu dulu. Justru itu amalan di hari Jumat antara lain perbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah doa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Do pandai bahasa awak sudah salat tadi. Ya Allah ya Tuhan, mudahkanlah urusanku. Ya Allah ya Tuhanku, berkati usahaku, lapangkan usahaku. Walaupun nampak orang kocik-kocik, tetapi bila kita menghadapinya dengan hati yang lapang, semuanya senang. Betul yang petani itu hitam koliang, tapi kalau hati kita
menghadapinya adalah dengan hati yang lapang, enak ibu-ibu. Dalam hujan dan panas enak sekali kita, karena dilapangkan oleh Allah. Ibu-ibu masak kue, lah batonggang masak kue kok. Tapi kalau hati kita lapang, dimudahkan oleh Allah, oh mak tidurlah mak, sonang hati itu. Ya, kan sonang hati itu. Tapi kalau Indo, Indo dibantu oleh Allah, segala campak biasanya. Jangankan itu kadang ke kami bapak-bapak kupiah di kepala dihompeh kan. Justru itu wayasirli dalam syariat kita minta kemudahan kepada Allah, malah disyariatkan di samping doa tadi ada ibadah yang secara khusus. Kalau dalam perjalanan mulailah kalau bisa di masjid, kalau apalagi orang yang mau berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji atau umroh, kalau tidak sholat sunatnya diawali di rumah, bisa di masjid. Bukan saja begitu ya. Sebab kalau ada masalah-masalah, ke siapa kita mengadu? Kepada Allah. Kalau tidak dimudahkan di Allah Ta'ala, macam tadi itu. Kau minta maaf bukan untuk memaafkan pribadi itu, tapi pengalaman. Saya tadi pengalaman hampir membunuh orang bawa mobil gitu. Kata orang di simpang itu, biasanya kalau ada hal seperti itu, masyarakat itu meninju sadonya. Kok tak habis datang orang sini? Bapak nanya, Pak, tolong Pak, anak dari ibu, tolong mereka. Malah mengganti banoto tu, Indo ado awak soto, urang uyang tunen menolongnya. Ketika nak bapaknya Pak, tak perlu cik. Menghadapi polisi pun juga begitu. Itu dulu, tapi yang akan datang siapa tahu, Allah Ta'ala. Yang penting di sini apapun yang kita hadapi, Allah yang memudahkan. Minta maaf kok agak menyebut pribadi contoh tadi dalam kehidupan kita, jangan lupa Allah. Sebab hidup kita ini dari Allah, karena Allah akan kembali kepada Allah. Kemudian wahlul uqdatam min lisan, 3 kola. Ya, 3 kola dulu gitu ambil. Wahlul uqdatam min lisan, lepaskanlah kekeluhan dari lidahku. Artinya apa yang disampaikan itu jangan peleset kata, dipahami oleh orang dengan benar ucapan kita. Sebab takali cek kaki tidak seberapa bahayanya kalau dibandingkan takali cek kecek. Ibu ditinju deh orang, kone tinju jatuh awak, jatuh pocah muka kita, dibawa ke rumah sakit lah sehat. Tapi karena kata-kata belum tentu berpuluh tahun luka jole. Lidah ini sangat penting. Justru itu kata Rasulullah, jaga lidah, jaga lidah. Ya. Sebab lidah inilah hal yang paling menyakitkan. Justru itu kalau lidah kita ini menyakiti, itu tidak berarti ibadah kita. Imam Al-Ghazali mengutip dalam kitab Ihya Ulumuddin, belum tadi kami baca baru di Masjid Raya, itu kitab Riyadhatun Nafsi dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, tentang fadilatu husnil khuluq, keutamaan budi pekerti yang baik. Dikutip beliau riwayatnya, hadis dari Rasulullah, bahwa ada orang yang melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innam ra'atan, ya, bahwa ada seorang perempuan
tasumun nahara wa taqumul laila. Ya, kata orang, perempuan itu rajin berpuasa di siang hari, dan dia itu rajin mengerjakan sholat malam. Tapi kata yang melapor tadi kepada Rasul, tapi dia itu menyakiti jirannya dengan lidahnya. Kan bisa. Ya, itulah pernah kita sampaikan. Ya. Tapi perempuan tadi ahli ibadah tadi, ahli ibadah. Tidak ada gunanya ibadah bila akhlak rusak. Rusak adanya. Apa kata Rasulullah ketika mendapat laporan itu? Wahia finna fi ahlinna. Perempuan seperti itu termasuk ahli neraka. Apa pangkalnya tadi? Menyakiti jolidah. Justru itu perlu dalam hidup ini lidah terjaga, lidah yang terpelihara, jangan telompek kato, lidah yang dipahami oleh orang sehingga maksud yang kita sampaikan itu dimengerti. Kalau Nabi Musa dimengerti tidaknya oleh Fir'aun, sebab ia akan berkata-kata kepada Fir'aun yang zalim. Justru itu mengenai lidah tadi, dalam ayat lain Allah suruh supaya Nabi Musa berkata-kata, wa qula lahu qawlan layyina. Kok kaji termasuk mungkin kalau kita mengaji boleh jadi orang kena, boleh jadi kena kepala kita. Kok kaji bukan sok bersih, kok kaji gitu. Karena Nabi Musa meminta supaya lidahnya itu terjaga. Pada ayat yang lain terpelihara maksudnya. Allah katakan kepada Nabi Musa, Allah kabulkan doa Musa mengangkat kakaknya Harun sebagai pembantunya, malah menjadi rasul. Maka Allah perintahkan dalam ayat yang waqula lahu, berbicaralah kalian berdua kepada Fir'aun qaulan layyina. Apa arti qaulan? Ucapan yang lunak lembut, lemah lembut. Kita orang Islam, bukan orang kafir, bukan pula seperti Fir'aun. Mengapa sesama kita caci maki yang keluar? Begitu. Karena doa Nabi Musa, wahlul uqdatam min lisan, lepaskanlah keluar dari lidahku. Allah suruh Nabi Musa itu untuk menjaga lidah. Waqula lahu, ucapkan kepada Fir'aun itu qaulan layyina. Apa arti tadi? Layyina, ucapan yang lemah lembut. Ambil itulah kaji kita dulu. Ada pertanyaan anda? Ada lewat hari ya.